Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti biasa sebelum pertandingan ada konferensi pers yang dilakukan oleh Erik ten Hag, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari media, sekaligus juga memberikan update terkait dengan squad dan informasi lainnya. Manchester United di hari Ahad nanti, hari Ahad sore atau malam Senin ya waktu Indonesia, akan melakoni laga Mission Impossible menurut gue, laga sulit. Nampaknya hampir tidak mungkin ya untuk bisa mengambil poin bahkan dari Etihad, karena Manchester City ini klub yang atau skuadnya luar biasa, bukan hanya musim ini tapi sudah bermusim-musim. Pep Guardiola sudah sedemikian menancap ya filosofi, sistem permainan dan lain-lain di Manchester City musim demi musim. Bahkan musim lalu mereka berhasil meraih treble, musim ini mereka masih berada di perburuan gelar juara Liga Inggris, dan di kompetisi-kompetisi lain pun mereka tetap ada di sana. Dan ya menurut gue sangat wajar ketika Manchester United ini sangat tidak diunggulkan di pertandingan tersebut. Gue sudah bikin previewnya, Sobat Football United bisa lihat videonya. Oke. Kembali ke konferensi pers, gue ambil rangkumannya dari Manchester Evening News seperti biasa mengenai kabar tim. Jadi Erik ten Hag mengatakan kalau Rafael Varane dan juga Bruno Fernandes ini masih berjuang untuk menjadi bagian skuad, dan ya mereka bisa jadi akan tersedia di hari Ahad. Dan saya pikir tidak ada pemain lain yang akan kembali di hari Ahad, di hari menghadapi Manchester City. Erik ten Hag memberikan komentar juga terkait dengan Casemiro ya sebelumnya, terkait dengan Rafael Varane dan juga Bruno Fernandes yang ternyata ketika menghadapi Nottingham Forest mereka situasinya tidak 100% tapi mereka memaksa ya, mereka ingin menjadi bagian dari skuad. Gua akan bikin video terpisah dan akan gue tambahkan satu pemain di situ adalah Sofyan Amrabat. Bisa ditonton juga ya Sobat Football United, nantikan videonya. Oke. Erik ten Hag memberikan komentar terkait dengan mental dari Casemiro, passion, lalu juga bagaimana desire ya ataupun hasrat dan determinasi ini merupakan dasarnya. Dan tentu saja untuk pertandingan juga di hari Ahad ya, menurut gue Manchester United yang secara teknis berada di bawah Manchester City, salah satu yang bisa dilakukan untuk mengimbangi adalah kerja keras, mental, karakter harus muncul di atas lapangan. Mengenai perbandingan skuad dengan Manchester City, Erik ten Hag mengatakan penampilan kita juga memiliki beberapa pertandingan yang bagus. Spirit saat ini juga sedang bagus. Mereka telah melakukannya sebelum menghadapi Manchester City dan sebelumnya juga ketika menghadapi Liverpool. Tentu saja kita akan mempersiapkan dengan baik. Para pemain juga sangat menantikan pertandingan ini. Saya bisa menciumnya ya, dan juga saya sangat excited. Mengenai Manchester City, Erik ten Hag mengatakan kalau ya mereka merupakan tim yang bagus, tapi ada juga beberapa tim yang lebih bagus. Musim lalu mereka memenangkan hampir segalanya. Ini merupakan tantangannya. Liverpool juga memiliki tim yang bagus dan kita menyukai tantangan. Mengenai komentar dari Sir Jim Ratcliffe yang ingin mencongkel ya Manchester City dari posisinya saat ini, Erik ten Hag mengatakan, saya pikir ini tidak ada kaitannya antara satu dan yang lainnya. Tentu saja kita ingin memenangkan setiap pertandingan dan ini merupakan mentalitas kita. Jadi tidak peduli siapa lawannya, kita ingin meraih kemenangan. Anda tentu saja selalu ingin untuk bermain menghadapi tim yang terbaik. Lawan juga akan mengerahkan kemampuan terbaiknya menghadapi Manchester United. Kita harus memberikan segalanya. Performa tim juga dibutuhkan di sana ya kalau kita ingin mendapatkan hasil di sana. Mengenai pertemuan sebelumnya menghadapi Manchester City, kita melakukan beberapa jalan, banyak sekali jalannya. Dan untuk sukses dari semua pertandingan kita harus melihat sedikit ke belakang. Kita pernah memenangkan satu pertandingan.
kita membutuhkan hari yang luar biasa. Itu juga sesuatu yang kita tahu. Pemain harus memberikan yang terbaik. Ya, sepakat gue. Musim lalu kena kalah telak 6-3, tapi di Old Trafford mereka menang 2-1. Musim ini di Old Trafford mereka kalah 3-0. Di pertandingan yang sebenarnya ada beberapa periode Manchester United sebenarnya tampil bagus, terutama di awal pertandingan sampai dengan gol pertama dari Manchester City. Mereka tampil rapi, bahkan mereka mampu menciptakan beberapa momentum, bahkan peluang. Namun setelah mereka tertinggal, nah ini seakan karakter dan juga mental itu tadi runtuh. Bahkan setelah gol kedua, menurut gua Manchester United seperti sudah tidak berada di lapangan lagi, dan ini tidak bisa terjadi. Mungkin Sobat Football United sempat melihat ya di cuplikan di sosial media bagaimana di zamannya Jose Mourinho contohnya, ketika Manchester City berada di ambang juara Liga Inggris. Mereka ketika itu juga menghadapi Manchester United di Derby of Manchester. Kalau mereka menang, mereka juara Liga Inggris. Bahkan mereka sempat unggul 2-0 duluan. Tapi apa yang terjadi? Manchester United berhasil membalikkan keadaan dan menang 3-2. Mentalitas seperti ini menurut gua harus hadir di pertandingan nanti menghadapi Manchester City. Erik ten Hag tentang Bruno Fernandes mengatakan dia selalu memiliki hasrat yang besar untuk bermain sepak bola. Dia memiliki keinginan yang besar untuk menjadi pemain sepak bola. Dia merupakan pemain yang sangat kreatif. Dia telah menciptakan peluang paling banyak di Premier League. Pelawan tentu saja menarget dia, khususnya setelah pertandingan di hari Sabtu. Saya pikir wasit harusnya bisa lebih melindungi dia. Dia memiliki peluang dari awal pertandingan dan dan itu sangat jelas. Ini oke. Lalu dilanjutkan, Erik ten Hag juga memberikan pendapat terkait dengan reputasi dari Bruno Fernandes. Itu merupakan impresi Anda atau pemikiran dari Anda. Saya pikir itu tentu saja sebuah pelanggaran di hari Sabtu. Ini terkait dengan cekekan itu ya, yang dilakukan oleh pemain Nottingham Forest. Ini merupakan hal yang tidak betul yang dilakukan oleh media, sosial media untuk menyalahkan dia untuk hal tersebut. Itu merupakan poin saya. Lawan menarget dia dan itu tidak bagus. Wasit seharusnya lebih melindungi dia. Ini terkait dengan pertandingan menghadapi Fulham, bukan menghadapi Nottingham Forest ya. Dan di Erik ten Hag juga mengomentari TikTok Fulham. Saya tidak tahu hal ini. Kalau mereka lakukan, saya ingin katakan itu tidak tepat. Tentu saja itu tidak tepat kalau sebuah klub membuat statement seperti itu. Dan ini tidak bagus dan salah. Mereka harus meminta maaf untuk hal ini. Masih terkait dengan Bruno Fernandes, Erik ten Hag mengatakan, dia ini sangat tinggi levelnya. Dan pertama-tama skill sepak bola dia. Dia ini sangat kreatif di sepertiga akhir untuk menciptakan peluang. Dia bisa mencetak gol. Dan juga bagaimana output dari penampilannya, kontribusinya di dalam pertahanan, membaca situasi, pressingnya, tapi juga menjadi contoh dengan berlari dan selalu mensupport pemain di sekitarnya. Apakah ini akan menentukan tentang musim ini ya, pertandingan besok ini menghadapi Manchester City? Erik ten Hag mengatakan tidak. Ada lebih banyak pertandingan untuk dimainkan di Piala FA. Setelah menghadapi Manchester City akan ada banyak pertandingan. Kita harus bisa mengejar, tapi di pertandingan yang lebih banyak lagi untuk dikejar. Dan tentu saja untuk mendapatkan posisi yang tepat. Terkait dengan komentar terakhir, gue menilai kalau seandainya Manchester United ini bukannya mau pesimis, tapi juga berusaha untuk realistis melihat bagaimana gap antara Manchester City dan juga Manchester United. Kalau Manchester United gagal meraih poin di Etihad, apakah akan selesai? Gua pikir belum akan selesai, karena masih ada beberapa pertandingan, masih ada banyak pertandingan. Ya, gua sepakat itu, hanya saja peluang ini semakin kecil. Artinya apa? Ketika peluang ini semakin kecil, Manchester United harus ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya, mereka harus mengejar di pertandingan-pertandingan lainnya. Manchester United meraih hasil bagus head to head menghadapi Aston Villa, salah satu pesaing ya kan di 4 besar.
di mana mereka menang home dan away. Namun, untuk mengejar Aston Villa, artinya Manchester United juga harus bisa meraih hasil-hasil positif di mana Aston Villa tidak berhasil mendapatkan hasil yang positif di pertandingan-pertandingan sisa. Dan itu menurut gue juga harus diperhatikan. Menghadapi Tottenham Hotspur, ceritanya berbeda ya. Manchester United kalah di London dan hanya meraih 1 poin di Old Trafford, sehingga harus berjuang lebih keras lagi. Tapi balik lagi, konsentrasi ke Derby of Manchester. Kalau seandainya Manchester United bisa mengambil poin di sana, mau itu seri apalagi kemenangan, ini akan jadi major booster bagi Manchester United. Tapi menurut gue secara ringan amatiran, yang ingin gue lihat adalah semangat juang dari para pemain Manchester United. Karakter itu yang penting. Karena secara kualitas, sekali lagi, semua sudah tahu Manchester City tentu saja di atas Manchester United. Terkait dengan tadi Erik Ten Hag membahas Bruno Fernandes, gue gak akan bahas terlalu banyak di video ini karena gue akan bikin video terpisah. Erik Ten Hag juga tidak ingin terlalu terbawa ya. Artinya banyak yang mengatakan oke, Manchester City tim yang bagus, skuad yang bagus, tapi Erik Ten Hag juga mengatakan, oh iya mereka memang bagus, tapi ada juga tim-tim lain yang bagus, bukan hanya Manchester City. Dia ingin membagi dalam tanda kutip perhatian media yang saat ini ingin membawa betul ke Manchester City. Menurut gue demikian. Tapi di sisi lain dia juga mengakui kalau memang Manchester City ini skuad yang sangat luar biasa, dan pemain Manchester United tadi disebutkan ya harus bermain luar biasa juga, dan seperti kayak berharap mudah-mudahan ketika menghadapi Manchester City nanti itu merupakan hari yang luar biasa juga bagi Manchester United. Karena menurut gue ya, selain penampilan yang luar biasa di atas lapangan, karakter harus muncul. Keberuntungan menurut gue itu juga penting. Karena yang namanya sepak bola tetap ada beberapa persen itu faktor keberuntungan di sana. Tapi secara teknis penting untuk lini pertahanan terutama dari Manchester United tampil solid, disiplin. Kuncinya di situ dulu tuh, jangan mudah kebobolan di pertandingan nanti. Kurang lebih demikian. Tadi membahas sedikit konferensi pers dari Erik Ten Hag. Terima kasih sudah menyaksikan Sobat Football United. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.